Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang SDLC, salah satu bagian dari pertemuan keempat sistem informasi. SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle. Ya, life cycle dapat diartikan sebagai daur hidup atau siklus hidup. Siklus hidup ini maksudnya adalah bagaimana cara kita membuat sistem, apa yang harus kita lakukan pertama kali, dan apa juga endingnya. Ada hal yang pertama kali kita buat, yaitu kita melakukan investigasi awal. Jadi di sini kita akan cari tahu sebenarnya apakah sistem yang kita propose atau sistem yang diajukan itu apakah memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi apakah memang itu dibutuhkan atau tidak. Nah, kalau memang dibutuhkan berarti akan diterima, maka lanjut ke tahap kedua, yaitu kita menelaah atau menganalisis apa yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Jadi di tahap ini masalahnya lebih diperdetail. Nah, setelah tahu permasalahannya apa dan apa saja yang harus dilakukan, maka sekarang tahapnya adalah mendesain. Kita mendesain seperti apa aplikasi besok. Apakah dari datanya yang disimpan apa saja? Apakah dari antarmuka atau grafisnya seperti bagaimana? Dan prosedur-prosedur seperti dari proses A ke B ke C dan sebagainya itu juga akan kita desain. Nah, setelah desain selesai, maka kita akan melakukan tahap pengembangan. Kita mulai penjadwalan, kita mulai manajemen proyeknya di sini. Dan coding atau pemrograman juga letaknya di tahap keempat. Nah, setelah selesai dibuat atau dikembangkan, maka masuk ke tahap kelima, yaitu diimplementasikan. Sistem yang sudah dirancang, dibuat, maka itu kemudian diimplementasikan. Nah, 5 tahap ini bisa bervariasi, jadi tergantung dari penulis. Jadi ada beberapa mazhab gitu ya, ada beberapa perbedaan, tapi secara intinya semua menyetujui bahwa analisis, desain, pengembangan, dan implementasi itu adalah hal-hal pokok kalau kita mau mengembangkan sebuah sistem informasi dengan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, karena namanya life cycle, maka step by step ini akan bergulir. Apa artinya dari 5 kembali ke 1? Persepsinya bisa macam-macam, mulai dari ada bug atau ada review per periode dan lain sebagainya. Kita mulai dari tahap fase 1. Di fase ini, yaitu fase investigasi, apa yang dilakukan di tahap ini? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah SI itu memang layak untuk dibuat atau tidak. Jadi yang dilakukan adalah kita mendefinisikan masalah lagi dan kemudian menilai apakah SI tersebut layak dibuat atau tidak. Hasilnya adalah sebuah laporan asesmen kelayakan. Apa isi dari laporan tersebut? 1. Introduction. Jadi sekilas SI, apa yang akan dibuat. Dan kemudian background-nya, mengapa atau ada apa sebenarnya dengan sistem yang sekarang berjalan, ada masalah apa. Misalkan dari sistem yang ada adalah sistemnya versi manual, apa kurangnya, apakah kurang efisien, kurang cepat, atau mungkin sudah cepat tapi kurang benar, atau dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang muncul ini bisa menjadi latar belakang sehingga bisa memunculkan dengan sistem baru tersebut akan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Itulah yang akan dijanjikan oleh sistem baru. Nah, tapi apakah dengan adanya proposal sistem baru akan otomatis diterima atau otomatis dianggap layak? Belum tentu.
ada beberapa faktor, yaitu dari sisi penilaian operasional. Step by stepnya di sistem baru apakah lebih rumit, atau apakah dia memang lebih mudah, atau mudah tapi apakah bisa dijamin validasinya atau otoritasnya, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi jadwal, apakah sistem yang baru bisa diberikan sesuai atau sebelum sistem itu dibutuhkan, atau mungkin pihak perusahaan memberikan jatah sekian bulan gitu, dan apakah itu bisa layak, bisa dilaksanakan atau dibuat sistem itu sebelum jadwal tersebut ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, masalah teknis. Apa saja yang dibutuhkan? Apakah penambahan hardware, penambahan software, atau mungkin harus menambah orang baru, training baru, divisi baru, dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi ekonomis. Karena mau tidak mau, dengan adanya sistem baru, itu berarti perusahaan atau sebuah institusi itu akan melakukan investasi ekonomi, alias mengeluarkan uang. Baik untuk hardware, software, training, kemudian misalnya dengan jaringan, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari feasibility assessment ini adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi akan dibicarakan antara sistem developer atau yang memberikan proposal dan dengan juga perusahaan. Jadi bisa jadi hasil dari rekomendasi ini ya atau tidak. Nah, jika direkomendasikan, maka pengembangan sistem akan masuk ke fase kedua, yaitu fase analisis. Di fase ini, apa yang dilakukan? Setiap orang atau kelompok yang ingin membuat sistem, maka harus mengumpulkan data. Data dari sistem sekarang, data kebutuhan yang ingin dipenuhi, dan lain sebagainya. Data itu kemudian dianalisis, baru kemudian akan direview. Apakah kebutuhan tersebut memang layak, atau mungkin bisa jadi kebutuhan tersebut banyak, tapi kemudian diambil prioritas-prioritasnya. Teknik menghimpun data ada beberapa. Misal, review dokumentasi sistem yang berjalan saat ini. Jadi, bagaimana misalkan lembar presensinya, atau interview ke pengguna dan manajer. Jadi melakukan wawancara. Sebenarnya bagaimana persepsi pengguna terhadap sistem yang sekarang berjalan, atau harapan manajer atau harapan pengguna. Jadi dilakukan teknik interview. Atau bisa juga dengan kuesioner, atau bisa juga dengan observasi. Jadi mengamati secara langsung sistem yang sekarang telah berjalan. Nah, hasil dari tahap ini adalah hasil analisis yang berupa laporan dan dilengkapi dengan perancangan kebutuhan ERD, Entity Relationship Diagram untuk database, data flow diagram untuk flow-nya, dan kemudian mungkin juga akan ada penambahan tabel keputusan. Jadi, apa saja yang bisa menjadi faktor penentuan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Nah, setelah fase analisis ini selesai, maka masuk ke fase ketiga, yaitu fase desain. Desain, kita memulai dari desain awal dan kemudian dilanjutkan dengan desain yang lebih detail. Apa yang perlu didesain? 1. Kebutuhan input. Butuh data apa? Apakah semua orang harus login? Kalau login, apa yang perlu dibutuhkan? Apakah data, misalkan ya, apakah data presensi itu hanya isinya tanda tangan atau dibutuhkan otorisasi khusus? Dan kemudian juga kebutuhan output. Outputnya apa? Apakah berupa tampilan di layar, berupa tabel, berupa matriks, atau mungkin malah berupa hasil cetak? Kedua, desain basis data. Jadi, dengan desain ini, data yang disimpan benar-benar didesain supaya tidak redundan, efisien, dan normal. Dan jika diperlukan, bisa jadi ada desain jaringan serta keamanan. Kemudian ada disaster recovery plans. Jadi bagaimana kalau sistem tersebut gagal bekerja. Jadi di sini ada teknik untuk bagaimana melakukan backup dan restore.
Satu lagi, dalam mendesain kita bisa menggunakan CAS tool, Computer Aided System Engineering. Bisa digunakan untuk menggambar diagram atau bahkan untuk mengenerate coding. Nah, setelah desain ini selesai, maka sekarang waktunya masuk ke fase 4, yaitu fase pengembangan. Di sini yang dilakukan adalah penjadwalan tim, penjadwalan pekerjaan, penjadwalan waktu dan resource, kemudian programming, pemrograman, dan kemudian testing atau pengujian. Apa yang dilakukan? Dalam pengelolaan proyek yang besar, seluruh proyek itu harus direncanakan, dijadwal, dan dikendalikan. Tidak cukup direncanakan, tapi kemudian tidak dimonitor atau tidak dikendalikan. Yang kedua, skopnya jelas. Tujuannya apa? Harapannya bagaimana? Setting goal-nya juga harus jelas. Jadi, tidak hanya sekedar yang penting jadi. Yang ketiga, proyek ini juga akan berisi daftar kumpulan aktivitas dan deliverables. Artinya, apa yang akan dihasilkan oleh setiap aktivitas tersebut. Yang keempat adalah urutan aktivitas. Bisa jadi aktivitasnya itu paralel, bisa jadi aktivitasnya habis aktivitas A tidak bisa langsung ke aktivitas B. Jadi harus melalui aktivitas C dulu. Yang ini disebut sebagai dependensi. Dan kemudian perlu ada estimasi biaya dan waktu. Karena coding juga dijadwal. Siapa yang mengcoding dan lain sebagainya itu perlu ada pemikiran biaya dan waktunya. Nah, setelah selesai coding dan diuji, maka tahap yang terakhir adalah tahap atau fase kelima, yaitu implementasi. Alias sistem tersebut akan diberikan atau diterapkan ke klien, ke perusahaan. Apa yang bisa dilakukan dalam tahap ini? 1. Training. Jadi mentraining orang-orang yang bekerja atau para pegawai agar bisa mengoperasikan sistem yang baru. Kedua, bisa dilakukan konversi. Yang dimaksud dengan konversi adalah bisa jadi kita akan mengubah tata letak sistem, kita mengubah atau menginstal hardware baru, kita mengubah file, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan adalah audit. Jadi seberapa benar yang dijaminkan oleh sistem yang baru dijamin bisa memberikan A, B, C, D, X. Tapi apakah benar itu yang bisa diberikan oleh sistem? Jadi hal itu perlu diaudit. Kemudian perlu dievaluasi. Apakah itu akan berlanjut atau mungkin perlu diperbaiki sedikit karena ada bug atau ada yang lain. Dan kemudian jika memang sudah benar-benar dipakai, maka tahapnya adalah maintenance. Nah, kelima fase tersebut bisa diringkas dalam beberapa dalam satu diagram ini. Jadi bisa diringkas di tahap 1, 2, 3, 4, dan kelima. Nah, selama tahap ini berlangsung, jadi ada ongoing projects, ada aktivitas yang terus-menerus berjalan untuk setiap fase ini, yaitu manajemen proyek harus selalu dikendalikan dan direncanakan. Kemudian studi kelayakan, apakah hasil dari analisis ini memang layak untuk terus ke desain atau masih perlu data lagi, dan begitu seterusnya. Atau hasil desain sudah cukup sehingga bisa terus ke pengembangan atau masih harus desain lagi. Begitu juga dengan dokumentasi. Hasil dari studi kelayakan akan didokumentasikan. Hasil analisis juga didokumentasikan. Hasil interview juga didokumentasikan. Hasil desain jelas juga didokumentasikan. Dan ini bahkan bisa dikomunikasikan dengan user. Dan menghimpun informasi. Kadang-kadang informasi tidak hanya terbatas pada tahap kedua. Bisa jadi tahap ketiga kita butuh cross-check dengan user dan lain sebagainya. Atau informasi mungkin dari tim, dari manajer, atau mungkin dari end user. Oke,
Begitu kuliah tentang SDLC, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah.